Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menaikkan pujian kami menaikkan pengagungan kami kepada Tuhan. Bila semuanya itu boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap hati kami, teduhkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu, yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal lebih sungguh. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu, yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku merasa hidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan.
sungguh percaya firman Tuhan. Engkaulah pertolongan yang sungguh dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami bagi Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan. Sejenak kami mau baca dan renungkan nasihat firman Tuhan. Berbicara kepada kami, ya Tuhan. Urapi pikiran, hati, dan roh kami. Urapi firman-Mu. Kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali jika Tuhan masih izinkan kita menikmati dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita memasuki minggu kedua pada bulan yang pertama ini. Saudara, ini seperti biasa dalam minggu kedua kita ada dalam 3 kali ibadah. Dan ini menjadi ibadah ketiga untuk sepanjang hari ini dalam gereja kita. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti pada ayat yang ke-36 dari kitab Markus pasal 8, kita sama-sama katakan. Tetapi saya mau membacakan mulai dari ayat 31 hingga ayat 35. Lalu 37 dan 38 nanti saya akan membacakan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan berkata demikian. Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 35. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada sesudah hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Mari bersama-sama kita katakan ayat 36. 1, 2, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang membaca, mendengar, merenungkan, dan belajar menghidupi nasihat firman Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena firman Tuhan pasti tidak kembali dengan sia-sia, kata Alkitab. Tetapi dia akan mengerjakan yang terbaik dan yang lebih baik lagi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan.
ketika dia berani membaca, merenungkan, mendengar, mulai menghidupinya, dan belajar melakukannya, maka firman Tuhan itu pasti akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Janji itu harus kita pegang, janji itu harus kita amini, karena memang firman Tuhan pastilah ya dan amin. Saudara yang terkasih, kami yang sementara ada dalam ibadah raya ketiga di dalam gedung ini, dan saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, perhatikanlah bahwa sesungguhnya ada satu perkataan Yesus yang patut kita renungkan lebih lagi. Ketika Yesus katakan kepada seorang muridnya dan didengar oleh banyak orang, oleh orang-orang yang mengikuti dia, Yesus katakan perkataan ayat yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti berjuang, pasti mengusahakan, pasti dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuannya, mengusahakan bagaimana supaya dia beroleh apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Bahkan kalau boleh, lebih lagi. Kalau boleh, lebih lagi. Dan ada banyak orang yang coba memikirkan, kalaulah dia bisa dapatkan seluruh dunia ini. Dan Yesus katakan itu, jika ada seorang yang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya, apa gunanya semua yang didapatkannya? Tetapi kadangkala kalau kita lihat ada banyak orang di sekitar kita, mereka tidak memperdulikan apa yang lebih penting daripada isi dunia ini. Mereka tidak menghiraukan, bahkan tidak menghargakan. Sesungguhnya lebih daripada memiliki dunia ini, seorang anak Tuhan dalam rancangan Tuhan ada yang lebih penting, ada yang lebih berharga, ada yang lebih hebat daripada hanya memiliki seluruh dunia ini. Itulah seorang anak Tuhan yang menikmati dan merasakan, yang memperoleh rancangan terbaik dari apa yang dijanjikan Tuhan atas firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk renungkan firman Tuhan dalam topik seperti dalam transparansi kita. Apa yang engkau cari dalam hidupmu? Ketika pertanyaan ini diajukan, diperdengarkan, ditanyakan kepada kita, apa yang engkau cari dalam hidupmu? Setiap waktu engkau berjuang, setiap waktu engkau berusaha, bahkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang menyakiti orang lain, dengan cara merugikan orang lain. Apa yang engkau cari dalam hidupmu? Yesus katakan, ingat di ayat 36 itu. Apa artinya jika seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau cari dalam hidupmu? Pertanyaan ini tentu kita bisa lihat jawabannya ketika seorang murid yang bernama Petrus itu menarik Yesus. Alkitab katakan menegur Yesus. Seolah-olah apa yang diucapkan Yesus itu salah bagi Petrus. Seolah-olah nasihat yang disampaikan Yesus itu tidak tepat untuk diperdengarkan menurut Petrus. Yesus katakan di ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan mereka bahwa anak manusia atau dirinya sendiri
harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh. Petrus merasa, mengapa Yesus katakan itu? Bukankah hari kemarin kami sementara berbangga dan bersuka cita? Bukankah hari kemarin kami sementara menjadi pusat pujian, pusat perhatian? Bukankah kemarin kami disanjung banyak orang? Karena sebelum ayat ini kita dapati, Yesus menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang buta, mencelikkan matanya. Yesus buat berjalan orang lumpuh. Yesus membangkitkan orang mati. Bagi Petrus, itulah sebuah kebahagiaan. Itulah sebuah rancangan Allah bagi dia. Dia mendapatkan pujian karena dia dekat dengan Yesus. Dia mendapatkan sanjungan. Mungkin dia dengar, hebat Petrus. Dia dekat dengan Yesus. Dia mengikuti Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat. Itulah yang dicari Petrus dalam pengiringan hidupnya kepada Yesus Kristus. Sanjungan, pujian, itu yang mau didapatkan Petrus. Sehingga ketika Yesus katakan, tidak lama lagi aku akan ditangkap, aku akan diejek, aku akan dicaci maki, aku ditolak, aku dianiaya, aku disalibkan, aku dibunuh. Petrus merasa, mengapa Yesus katakan itu? Aku tidak cari pengalaman seperti itu. Aku tidak mengharapkan pengalaman itu. Aku tidak cari apa yang Yesus katakan. Berarti kalau Yesus dianiaya, kalau Yesus ditolak, Yesus dibunuh, bagi Petrus, dia mungkin berpikir, aku kan tidak cari itu ketika aku ikut Yesus. Alangkah bangganya Petrus dengan murid-murid yang lain. Ketika banyak orang bersorak-sorai, hei, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Wow, Petrus merasa ikut tersanjung karena rombongan dia bersama Yesus melakukan mujizat. Itu yang dicari Petrus. Sehingga Yesus menarik dia dan Yesus katakan, hei iblis, pergi. Karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaan ini datang kepada kita semua untuk kita jawab. Apa yang engkau cari dalam hidupmu? Dari penjelasan Yesus, maka orang mencari dua hal. Mari perhatikan ini, saudara. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan katanya kepada banyak orang. Manusia mencari dua hal. Yang pertama, mencari apa yang dipikirkan oleh manusia. Kesenangan duniawi. Ini yang dicari oleh manusia. Berjuang dengan sekuat tenaga. Apa yang dipikirkan manusia? Kesenangan, nama besar, jabatan, penghargaan, pujian, sanjungan. Kalau dia bicara berkat yang berkelimpahan, meskipun caranya salah. Itu sebabnya kepada Petrus, Yesus katakan, hei iblis, enyahlah engkau, karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Pikiranmu dipenuhi dengan kesenangan duniawi. Pikiranmu dipenuhi dengan keinginan daging. Apa akhir daripada semua rancangan yang tidak baik itu? Pastilah kehancuran. Ini yang pertama yang dipikirkan oleh manusia.
Kiranya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hal yang pertama, kita jauhkan dari kehidupan kita. Yang dipikirkan manusia adalah kesenangan duniawi. Apa yang menyenangkan mata, yang menyenangkan telinga. Apa yang memuaskan perasaan ketika dapat sanjungan pujian. Ketika kita diposisikan di tempat terhormat, itu yang seringkali dicari manusia. Kesenangan duniawi. Tetapi pasti akan berakhir dengan kehancuran. Karena manusia berpikir apapun caranya, apapun dia lakukan, apapun dia usahakan, tanpa peduli apakah berkenan kepada Allah atau tidak, disukai Tuhan atau tidak. Dia memikirkan apa yang menyenangkan pikirannya secara duniawi. Itu yang dipikirkan oleh seorang yang bernama Petrus. Dia tidak suka dengar apa yang Yesus katakan. Aku akan dianiaya, aku akan ditolak, aku akan dibunuh, aku akan disalibkan. Petrus tidak suka itu. Dia masih terbawa situasi hari kemarin. Di kolam Bethesda itu ada orang yang sembuh. Semua mata melihat. Semua mulut menaikkan pujian. Termasuk Petrus mendapatkan pujian itu. Lalu pertanyaan itu kembali mengingatkan kita. Sebagai anak Tuhan, apa yang kita cari dalam hidup kita? Hal yang kedua, Yesus katakan kiranya ini menjadi sikap hidup rohani kita. Yang dipikirkan Allah, rancangan terbaik Allah bagi anak-anak Tuhan. Memang situasinya pasti tidak menyenangkan. Seringkali bertolak dengan apa yang kita inginkan. Seringkali berbeda dari apa yang kita sukai. Yang kita angan-angankan. Tetapi yang dipikirkan Allah pastilah rancangan terbaik bagi anak-anak Tuhan. Allah tidak pernah merancang umatnya supaya mengalami kehancuran. Supaya mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat dia jauh dari Tuhan. Yang dipikirkan Allah adalah rancangan terbaik Allah bagi umat Tuhan. Supaya setiap anak-anak Tuhan menerima, menikmati hidup berbahagia. Ini yang dicari oleh semua umat manusia. Hidupnya supaya berbahagia. Dia berusaha, bekerja, berjuang, berjeli lelah. Dia dapatkan begitu banyak kelimpahan. Harapannya supaya dia menikmati hidup berbahagia dengan apa yang dia dapatkan. Dia mendapatkan posisi kehormatan, jabatan, nama besar. Harapannya dia akan menikmati berbahagia dari apa yang dia dapatkan dari banyak orang itu. Ini hal yang kedua, dan kiranya ini menjadi pengalaman rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang dipikirkan Allah adalah rancangan terbaiknya bagi umat manusia. Meskipun ada banyak orang yang menolaknya. Petrus sendiri seperti tidak siap untuk menerima rancangan terbaik Allah. Karena memang kehadiran Kristus, kita ingat, dia harus menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Apa yang kita cari dalam hidup kita? Yesus katakan manusia memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Rancangan terbaik Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak ada yang kita dapatkan membuat kita berbahagia. Itu pasti tidak pernah. Apa yang kita miliki pasti tidak pernah membuat kita berbahagia. Dia selalu kurang. Dia selalu menjadi tantangan buat kita. Kalau boleh besok lebih lagi, lusa lebih lagi. Bagaimana caranya? Jika kita tidak hati-hati, kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi
ketika menikmati hidup berbahagia, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pasti dapat menikmatinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, perhatikan ini. Berbahagia adalah tujuan hidup yang dirindukan oleh setiap umat manusia. Jika kita tidak tahu apa yang diajarkan firman Tuhan, maka supaya sampai kepada tujuan menikmati hidup berbahagia, kita akan lakukan cara yang tidak baik. Tetapi jika kita tahu apa yang menjadi nasihat firman Allah bagi kita, apa yang diingatkan dan menjadi nasihat Yesus Kristus bagi anak-anak Tuhan, maka berbahagia adalah tujuan hidup yang dirindukan oleh anak-anak Tuhan, meskipun dia dapatkan itu dengan cara yang sulit dan sukar. Meskipun dia menghadapi banyak kesukaran, banyak kesulitan, silih berganti persoalan dalam hidupnya datang. Tetapi dia akan tetap berkata, aku berbahagia dan aku dapatkan itu sebagai seorang yang merindukan hidup berbahagia karena aku telah menjalaninya. Aku telah melangkah sesuai nasihat firman Tuhan. Aku telah berbuat sesuai apa yang difirmankan bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati tujuan hidup berbahagia itu? Apa yang Yesus ajarkan supaya kita dapatkan apa yang kita rindukan, yang menjadi tujuan hidup kita, menikmati hidup berbahagia. Perhatikan saudara yang kekasih. Ini hal yang pertama kata firman Tuhan, engkau harus menyangkal diri. Mengapa ada gambar dua orang ini, saudara? Mereka adalah orang yang berani menyangkal diri. Mereka berani seperti tidak menuntut haknya kepada Tuhan. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria, berbahagialah engkau. Engkau dikaruniai Tuhan. Engkau akan mengandung bayi Yesus. Sedangkan Maria, seperti yang dia katakan kepada malaikat itu, mana mungkin aku masih seorang gadis. Malaikat katakan yang engkau kandung datangnya dari Roh Kudus. Yang engkau kandung itu dan yang engkau akan lahirkan itu adalah Sang Juru Selamat manusia. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Maria tidak menolak. Maria tidak berkata jangan. Maria tidak berkata masa depan keluarga besarku. Maria tidak berkata nama baik keluargaku. Tetapi dia menyangkal diri dengan berkata, jadilah padaku seperti yang engkau firmankan. Demikian kepada seorang yang bernama Yusuf itu. Ketika dia dengar malaikat berkata, salam Yusuf, tunanganmu Maria sementara mengandung. Lalu Yusuf kaget. Bahkan dalam pikirannya dia mau tinggalkan Maria. Itu karena harga diri. Dia merasa dia punya hak untuk membela diri. Tetapi dalam mimpi malaikat katakan, Yusuf yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Yusuf harus menyangkal diri. Saudara yang kekasih, kepada Petrus, Yesus juga katakan, engkau pikirkan hanya yang dipikirkan oleh manusia. Pikiranmu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau lupa bahwa apa yang dipikirkan Allah, yang dirancang Allah, itu lebih mulia. Membuat engkau berbahagia.
Petrus merasa bahwa pengalaman kemarin masih harus melekat dalam hidupnya. Pujian, sanjungan, penghormatan banyak orang, itu yang dia mau bawa kemana-mana. Yesus katakan kepada dia, tidak. Yang ada di dalam pikiranmu itu berasal dari iblis. Enyalah engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yesus katakan di dalam ayat yang kita membaca tadi. Seorang anak Tuhan harus menyangkal diri jika dia mau dapatkan apa yang dia cari dalam hidupnya. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Meskipun ada kesempatan bagi Yusuf dan Maria untuk membela diri, tetapi mereka harus membuktikan mereka adalah anak-anak Tuhan yang lebih mengutamakan apa yang Allah rancang dalam hidupnya daripada hanya membela haknya di hadapan Tuhan. Mereka harus menyangkal diri supaya sukacita kelahiran Kristus itu dapat seperti yang kita rasakan di muka bumi ini. Yesus hadir lewat Maria. Yesus hadir di tengah-tengah keturunan keluarga Daud. Saudara yang kekasih, apa hal yang berikut yang diajarkan kepada kita? Apa yang engkau cari dalam hidupmu? Sudah pasti tujuan hidup kita supaya kita menikmati hidup berbahagia. Maka yang kedua Yesus katakan di ayat yang sama, engkau harus memikul salib yang patut untuk engkau pikul. Engkau tidak akan hidup jadi seorang anak Tuhan yang hidup tanpa perjuangan. Engkau tidak akan hidup sebagai seorang anak Tuhan yang hidup tanpa persoalan. Ketika engkau berani mengikut Yesus Kristus, percaya kepada Allah, mengamini firman-Nya, perjalanan hidup berikut bukanlah semudah ucapan di dalam mulut. Bukan semudah ungkapan yang kita ungkapkan. Kita diperhadapkan kepada persoalan untuk tetap memikul salib sebagai seorang anak Tuhan, atau melepaskan salib itu dari kehidupan kita. Tetapi ingat, ketika kita berani tetap memikul salib yang patut bagi kita untuk kita pikul, kita pasti sampai kepada tujuan, mendapatkan apa yang kita cari dalam hidup itu. Berbahagia, menikmati hidup berbahagia dalam rancangan Tuhan. Tetapi kalau kita berani tanggalkan salib itu dari hidup kita, kita pasti semakin jauh dari menikmati hidup berbahagia. Yesus katakan, pikullah salibmu, belajarlah kepadaku, datanglah kepadaku, ikutlah aku. Aku yang membuat bebanmu menjadi ringan. Jika engkau belajar kepadaku, jika engkau mendengar firmanku, jika engkau melakukan firmanku, jadilah seorang anak Tuhan yang berani memikul salib yang patut untuk kita pikul dalam kehidupan kita. Apa itu salib bagi kita, saudara? Banyak kali salib ini diperhadapkan kepada kita. Memilih antara beribadah atau tidak. Memilih untuk taat atau tidak. Memilih untuk setia kepada Allah atau tidak. Memilih untuk menghormati Allah atau tidak. Memilih untuk jujur atau untuk tidak jujur. Memikul salib yang patut untuk kita pikul. Seorang anak Tuhan yang merindukan tujuan hidup dia dapatkan karena dia memang mencari hidup berbahagia. Sementara dia hidup, dia harus tetap memikul salibnya dan mengikut Yesus. Amin, saudara. Harus tetap memikul salib. Mungkin kita diejek orang lain. Mungkin kita menjadi pusat percakapan yang tidak baik di sekitar kita. Karena kita setia kepada Allah.
karena kita beribadah kepada Tuhan, karena kita taat kepada firman Tuhan, karena kita menabur yang baik bagi sesama. Dan memang itu harus. Itu menjadi salib bagi kita. Dan jangan pernah lepaskan dan tanggalkan itu dari kehidupan kita. Amin, saudara. Harus berani pikul salib. Mari kita lihat yang ketiga, apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan kembali diingatkan, dia harus tetap mengikut aku. Apa maksud dari perkataan itu? Dia harus hidup setia mengikut Yesus Kristus. Ada kesempatan membuat kita untuk undur, untuk menjadi kabur, untuk menjadi longgar kesetiaan kita. Jangan tampilkan sikap itu. Mungkin ada kesempatan di mana kita merasa bahwa kita bisa sedikit longgar kesetiaan kita kepada Allah. Kita mendapatkan perkara yang bagi pikiran manusia itu luar biasa hebatnya. Tetap harus memilih hidup setia mengikut Yesus Kristus. Hidup setia mengikut Yesus Kristus. Yesus katakan, dia harus mengikut aku. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi anggota jemaat. Bukan hanya sekedar supaya mendapatkan pelayanan gerejani. Bukan hanya sekedar orang tahu kita ini orang gereja. Bukan. Tetapi hidup setia itu lebih daripada hanya sekedar diketahui orang dan dilihat orang bahwa saya ini adalah pengikut Yesus Kristus. Biarkan itu dilihat oleh orang lain. Biarkan itu menjadi pengakuan orang lain juga. Karena saya memang hidup setia mengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat satu kali ketika menguburkan seorang jemaat kita di salah satu kota lumayan jauh dari tempat ini. Seorang pejabat. Ia seorang mantan dandim. Bupatinya bersaksi. Ia katakan, kalau ada 3 orang atau 5 orang di kota ini seperti beliau ini, aman. Dalam hati Tuhan, saya sangat bersuka cita mendengarkan kesaksian ini. Luar biasa. Ada seorang anak Tuhan yang diberikan kesaksian dari orang lain. Orang lain katakan meskipun tidak satu iman. Dia berani katakan kalau ada 3 atau 5 orang di kota ini akan menjadi lebih mudah kami mengatur kota ini. Memang saya tahu dia seorang anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan, mengikut Yesus Kristus. Maka kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah bahwa apa yang Yesus katakan, seorang anak Tuhan yang mencari apa yang dia cari dalam hidupnya, yang dicari itu sama seperti orang duniawi juga mencari, mendapatkan hidup berbahagia. Tetapi kita ada nasihat firman Tuhan. Yesus mengajarkan kita harus berani menyangkal diri, kita harus berani memikul salib, kita harus mengikut Yesus dalam kesetiaan sebagai seorang anak-anak Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang diajarkan kepada kita, seorang anak Tuhan akan dapatkan apa yang dia cari dalam hidupnya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, beroleh hidup berbahagia, yang bukan hanya berbahagia sementara, tetapi dia dapat rasakan dan nikmati itu, yang bukan karena apa yang
dapat menyenangkan orang lain secara jasmani, tetapi bahagia yang datangnya dari Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Supaya kita hidup berbahagia. Yesus katakan dalam ayat-ayat berikut. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku kata Kristus, dan karena Injil firmanku, ia akan menyelamatkannya. Saya bergumul untuk dapatkan yang sesuai dengan hal yang keempat. Tetap di dalam iman, sekalipun harus kehilangan nyawa. Ada seorang yang bernama Stefanus dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika dia memberitakan Injil, banyak orang tersinggung, banyak orang tidak suka karena merasa pengajaran di komunitasnya sangat berbeda dan bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Stefanus. Maka kelompok orang itu menyeret Stefanus. Alkitab katakan Stefanus sampai mati di rajam batu. Tetapi apa yang diingatkan kepada kita lewat kesaksian hidup Stefanus? Ketika batu silih berganti datang menghantam dia, sebelum dia mati, Stefanus katakan, "Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena bagi orang-orang ini, mereka merasa yang mereka perbuat adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa berbahagianya Stefanus ketika dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Lebih berbahagia lagi kata Alkitab, sebelum Stefanus mati, dia melihat surga terbuka. Allah mau katakan kepada Stefanus, "Stefanus, karena imanmu engkau kehilangan nyawa di bumi. Tetapi lihat, engkau telah tersedia tempat." Allah memperlihatkan tempat yang disediakan bagi Stefanus. Alangkah bahagianya Stefanus itu. Dia masih dapat melepaskan pengampunan padahal nyawanya tinggal hitungan sebentar akan lenyap. Dan yang berikut Allah memperlihatkan apa yang menjadi rumah kediaman kekal bagi dia, itulah sorga. Maka saudara yang kekasih, Yesus katakan, engkau akan mendapatkan nyawamu sekalipun engkau hilang nyawamu. Oleh karena aku dan oleh karena Injil yang aku sampaikan. Maka dia mau mengajarkan kita demikian. Tetap di dalam iman. Sekalipun harus kehilangan nyawa. Stefanus menjadi nasihat berharga bagi kita. Dia tidak takut kehilangan nyawa. Imannya tetap teguh. Sekali lagi dia sangat berbahagia ketika dia berani dan melepaskan pengampunan kepada orang yang merajam dia. Dia sangat berbahagia ketika dia berkata, "Aku melihat sorga terbuka." Seolah-olah Allah mau berkata kepada dia, "Stefanus, sebentar jasadmu di bumi, tetapi engkau akan tinggal di kediaman kekal ini." Betapa berbahagianya Stefanus. Saya merasa bahwa hal yang keempat ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi sulit untuk kita alami. Mungkin tidak kita alami. Tetapi siapa tahu satu saat hal yang sama kita alami. Jangan takut. Tetap dalam iman sekalipun harus kehilangan nyawa. Untuk katakan ini dan mendengarkan ini tidak terlalu sulit bagi kita. Tetapi mungkin ketika diperhadapkan kepada kita, kita akan memilih menjadi sama seperti orang-orang jahat ini atau meninggalkan iman kita. Tapi malam hari ini, dalam kesempatan ibadah ketiga ini,
Tetaplah di dalam iman kepada Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan, sekalipun harus kehilangan nyawa. Karena nyawa kita, hidup kita di bumi ini hanya beberapa saat. Paling lama 90 tahun. Mereka paling lama 100 tahun. Tetapi berikut mereka akan menjadi lebih lama dan kekal dalam kematian kekal. Stefanus nyawanya melayang. Hilang lenyap dari antara komunitas manusia. Tetapi Tuhan sediakan kehidupan kekal bagi Stefanus. Kekasih-kekasih Tuhan, maka sikap rohani di atas, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus dalam kesetiaan, tetap ada dalam iman sekalipun kita kehilangan nyawa. Sikap rohani di atas menjadikan umat Tuhan demikian. Perhatikan, dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari dalam hidupnya. Tidak mungkin Allah menutup mata. Tidak mungkin Tuhan tidak mengerjakan yang terbaik ketika kita berani menyangkal diri. Seperti Maria dan Yusuf. Tidak mungkin Allah tidak mengerjakan yang terbaik ketika kita berani menjadi seorang anak Tuhan yang memikul salib. Kita akan menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, kita tidak kehilangan sorga yang dijanjikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita akan sanggup bertahan dalam segala situasi kehidupan. Karena kita menyangkal diri, karena kita memikul salib, karena kita hidup mengikut Yesus dalam kesetiaan, karena kita tetap mempertahankan iman sebagai seorang yang percaya kepada Allah, maka kita sanggup bertahan dalam segala situasi kehidupan ini. Baik ketika menghadapi kesulitan, juga ketika menghadapi keberkatan, kita akan tetap bertahan sebagai seorang anak-anak Tuhan. Yang ketiga dan yang keempat, kita dapat menampilkan sikap rendah hati bagi Tuhan. Tidak menjadi seorang anak Tuhan yang sombong dan congkak. Tidak menjadi seorang anak Tuhan yang melupakan Tuhan. Tetapi kita menampilkan sikap dalam kerendahan hati. Apa yang kita dengar dari nasihat firman Tuhan, kita berkata, ya amin. Jadilah seperti firman-Mu. Ketika kita mendengarkan nasihat dari orang lain yang Tuhan titipkan untuk memberikan nasihat kepada kita, kita akan mendengar, kita akan renungkan itu, dan kita akan lakukan itu. Menjadi orang yang rendah hati. Dan apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan tetap menjadi seorang anak Tuhan yang rendah hati. Apakah itu kecerdasan? Apakah itu kejayaan? Apakah itu nama besar? Apakah itu jabatan? Apakah itu keberkatan secara jasmani? Ketika dipercayakan Tuhan, kita tetap menampilkan sikap dalam kerendahan hati. Saya menjumpai ada banyak orang, kalau sudah merasa dirinya lebih dari orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat. Merasa lebih pintar, merasa tidak membutuhkan nasihat dari orang lain. Saya menyaksikan kehancuran dari seseorang yang ketika semakin hari semakin menyombongkan diri, semakin hari semakin melupakan Tuhan, semakin hari semakin meninggalkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk menutup sesuatu dalam hidupnya dan memindahkan kepada orang lain. Tetapi seorang anak Tuhan yang mencari apa yang dia tuju, menjadi tujuan dalam hidupnya, menikmati hidup berbahagia, dia akan menyangkal diri.
sebagai seorang pengikut Kristus. Dia memikul salib yang patut bagi dia. Dia akan mengikut Yesus dalam hidupnya dengan kesetiaan. Dia tetap bertahan dalam iman percayanya. Dia akan hidup dalam kerendahan hati. Dia akan menampilkan sikap dalam kerendahan hati. Dan yang keempat, buah dari semua yang ditampilkan seorang anak Tuhan yang menyangkal diri, meskipun ada kesempatan membela diri, memikul salib, mengikut Yesus dalam kesetiaan, hidup tetap bertahan dalam iman kepada Allah. Dia akan sampai kepada tujuan yang dia cari dalam hidupnya, itulah hidup berbahagia. Akan membuat dia semakin hari hidup berharap kepada Tuhan, semakin hari mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan berkata, Tuhan, kami bersyukur Engkau telah karuniakan kecakapan, keterampilan, dan kemampuan, bahkan kesempatan. Tetapi kami ingat firman-Mu, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Tetapi kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan diberkati oleh Tuhan. Berharap dan mengandalkan Tuhan setiap saat dalam hidup ini. Carilah serta hiduplah bahagia seperti rancangan Tuhan, sesuai janji firman Tuhan yang mengajarkan kita. Memang kita harus cari hidup berbahagia itu. Allah sudah sediakan itu betul. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Cari serta hiduplah bahagia. Bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, yang menyenangkan dia secara jasmani, yang mendapatkan pujian dan sanjungan yang tidak perlu. Carilah serta hiduplah bahagia seperti rancangan Tuhan, seperti yang Allah rancang, sesuai janji firman Tuhan. Maka janjinya pasti ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Bahkan kami berdoa juga buat saudara kami yang akan menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah cari hidup berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah akan karuniakan itu dalam hidup kita. Tetaplah setia mengiring dan mengikut Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap mengandalkan Tuhan. Jadilah seorang anak Tuhan yang rendah hati. Kami akan berdoa dari dalam gedung ini untuk saudara kami yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan kami semua. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih karunia, Sang sumber segala berkat yang tak pernah habis-habisnya, memberkati hidup kita. Esok, lusa, hari berikut, bahkan sepanjang hidup kita dipercaya Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara yang kekasih. Mari menundukkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ibadah raya ketiga ini kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau masih bermurah hati bagi kami. Engkau mengumpulkan kami dalam rumah-Mu. Kami sudah menaikkan pujian kami, sudah membaca dan merenungkan nasihat-Mu buat kami. Mampukan kami Tuhan, remakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pikiran, hati, dan roh kami, supaya kami melangkah dalam langkah yang Allah kenan, supaya kami berjalan pada jalan yang Allah sukai, dan kami akan sampai kepada tujuan hidup kami, menikmati hidup berbahagia, sehingga apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami akan tetap bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang datang dalam ibadah raya ketiga ini. Genapilah janji-Mu Tuhan, buktikan firman-Mu, ya dan amin. Saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, kami berdoa dari dalam gedung ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan genapi janji-Mu,
ketika kami berani menghidupi nasihat firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami sudah berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin.